Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Selasa tanggal 29 April 2025, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Tuhanlah yang layak disembah di dalam segenap hati kami, jiwa kami memuji dan memuliakan Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nats renungan harian pada hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan saat ini, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kita sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tentu firman itu yang sudah sampai di dalam hati loh kita, mempercayai secara pribadi, tentu firman itu harus bertumbuh, berbuah. Firman Tuhan itu yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita percayai bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan itulah yang senantiasa kita alami hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, tentu kita harus setia dan taat, dan terus kita pelajari dan percaya bahwa firman yang sudah kita hidupi itu senantiasa boleh kita menyampaikan kepada setiap orang untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tetapi di dalam kitab memberitahukan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai ajaran sesat, ajaran palsu, yaitu antikristus. Hal itulah yang terjadi pada masa penulisan 1 Yohanes ini. Munculnya ajaran-ajaran sesat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita sebagai orang yang percaya tentu bergumul dan harus memiliki sikap untuk tetap teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sahabat saudara kita dan siapapun yang kita jumpai dan kita temui. Kita harus terus menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itulah salah satu tujuan untuk menjawab, untuk meluruskan berbagai ajaran sesat antikristus yang
ada saat ini di akhir zaman ini. Rasul Paulus dan Rasul Yohanes di dalam firman ini tentang antikristus adalah satu realita yang sedang dihadapi umat Tuhan, yang kita hadapi saat ini, untuk mengindikasikan bahwa kita sebagai manusia menjalani akhir zaman, realita kehidupan harus kita hadapi antikristus, pengajaran-pengajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan firman Tuhan yang senantiasa ditawarkan, disuguhkan, dikobarkan. Tetapi kita sebagai umat yang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk tetap kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan tanpa tergoyahkan oleh siapapun, bahwa kita sudah menerima karya keselamatan itu dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat 20 dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Urapan Tuhan membilikkan kebenaran dari ajaran-ajaran palsu. Kita diperlengkapi dengan perlengkapan rohani, dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dicucikan, bahkan kita dilayakkan menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita harus lawan ajaran-ajaran palsu, antikristus di akhir zaman ini. Tentu kita senantiasa setia dan taat dan percaya, memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan lewat ibadah, pujian dan penyembahan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di tahun genapnya firman Tuhan tentang 70 tahun keruntuhan Yerusalem, zaman Raja Darius, Daniel menaikkan doa pengakuan dosa dan permohonan belas kasihan Tuhan kepada hidupnya, kepada dirinya, di Daniel 9 ayat 18 sampai ayat 19. Karya keselamatan itu, pengakuan karya kasih Allah itu hidup, memastikan, membangun, mendorong hidup kita untuk kuat dan teguh beriman kepada Tuhan. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itulah yang tertulis di dalam ayat 24 ini. Itu yang harus tetap tinggal di dalam kamu, di dalam diri kita, tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Itulah janji Tuhan kepada kita. Kita tetap hidup di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang menghibur, yang menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, janji Tuhan yaitu tetap hidup kekal, menerima kasih karunia Tuhan. Bila mana kita taat dan setia, marilah kita terus menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, senantiasa taat dan setia, tanpa kompromi dengan situasi kondisi akhir zaman ini, ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Tetapi iman kita kokoh, kuat, karena kita sudah menghidupi firman Tuhan dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karya Tuhan dan penyertaan Roh Kudus di dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan penolong, pemelihara, penjaga kita, membentengi kita, kalau kita tetap setia dan taat. Di masa-masa sulit,
Dan pergumulan hidup apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap fokus kepada firman Tuhan, firman kebenaran dari segala yang kita alami, yang kita raih, dan kita peroleh dari berkat-berkat Tuhan untuk menjadikan saluran berkat dimanapun kita berada, untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menjaga kita dan memberikan sumber kehidupan dan kekuatan melalui kasih-Nya, berkat-Nya yang kita terima hari ini, seterusnya, bahkan di dalam kehidupan kekekalan yang Tuhan Yesus Kristus siapkan di rumah Bapa di surga, supaya kita menerima kehidupan yang Tuhan sudah janjikan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Walaupun kami mengalami di akhir zaman ini antikristus, ajaran-ajaran sesat, tetapi kami mau berdiri tegap di dalam kebenaran firman Tuhan, setia dan taat. Dan saat ini kami mau melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami menjadi saluran berkat, menjadi saksi, dan kami terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan, supaya di sekeliling kami menerima kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan, firman kebenaran itu yang sudah kami hidupi, yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera, selamat melakukan aktivitas hari ini. Amin.